Anak adik di Trisnatini, NIM 2305551016. Perkenalkan, saya Putri Linda Suryantini dengan NIM 230555139. Perkenalkan, saya Komang di Putri Suratnyasi dengan NIM 2305551126. Jadi untuk alat dan bahan yang diperluin itu ada breadboard, kemudian membutuhkan kabel jumper. Kabel jumper yang digunakan itu yang mil to mil. Kemudian akan membutuhkan sensor ultrasonik. Kemudian membutuhkan sensor DHT. Kemudian microcontroller. Pertama-tama kita akan memasang microcontroller. Perhatikan pemasangan microcontroller agar bagian ujung ini berada di bagian luar. Dan pastikan di samping-samping microcontroller itu masih ada space. Kemudian pasang sensor ultrasonik. Di sini ada pin VCC, kemudian ada pin trig, echo, dan ground. Pin VCC itu diarahkan ke pin. Kemudian pin trig itu diarahkan ke D4. Kemudian pin echo diarahkan ke D5. Dan ground itu diarahkan ke ground. Selanjutnya, saya akan membuat rangkaian sensor DHT11. Jadi di sini ada 3 pin, ada positif, out, dan negatif. Untuk pin yang positif itu akan disambungkan ke 3 volt. Selanjutnya, out akan disambungkan ke D3. Yang terakhir, yang negatif akan disambungkan ke ground. Untuk membuat bot, kita bisa pergi ke Telegram dan cari bot father. Nah, selanjutnya kita bisa klik garing new bot. Kemudian kita bisa memilihkan nama untuk botnya kita. Misalnya di sini menggunakan tugas IoT. Kemudian selanjutnya kita perlu untuk membuat username dari bot ini, di mana username-nya ini harus berakhiran dengan bot. Di sini anggap saja kita membuatnya tuh yaitu TGS IIT bot. Nah, selanjutnya bila diterima oleh bot father ini, maka kita akan mendapatkan link untuk pergi ke bot yang telah kita buat tadi, dan kita juga akan mendapatkan token akses HTTP API dari bot kita tersebut.
Selanjutnya, bila kita sudah mengakses botnya, kita bisa klikkan Start. Nah, bila nanti kita sudah melakukan setting program, nanti kita akan bisa mendapatkan balasan dari bot kita sesuai dari apa yang telah disetting. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan rangkaian yang telah kita buat, kita akan melakukan setting program untuk rangkaian tersebut. Sebelum itu, ada sejumlah library yang akan kita gunakan yang sebelumnya kita perlu install. Nah, dari proyek yang sebelumnya telah dikerjakan, itu ada library yang perlu ditambahkan yaitu Async Telegram 2. Nah, untuk menginstal Async Telegram 2, ini kita bisa pergi ke Library Manager dan mengetikkan library yang diperlukan. Kemudian, kita bisa langsung menginstalnya. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Jadi, kita akan lanjut ke proses setting program. Di sini, library yang digunakan itu ada time.h. Ini untuk melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP atau Network Time Protocol. Kemudian terdapat pula library ESP8266 Wi-Fi.h. Ini untuk mengakses dan mengelola koneksi Wi-Fi pada ESP8266. Kemudian ada pula library Async Telegram 2.h ini untuk berinteraksi dengan API Telegram secara asinkron melalui ESP8266. Kemudian ada library DHT.h ini untuk mengakses sensor DHT22 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Selanjutnya kita akan melakukan pendefinisian variabel dan objek. Nah, di sini kita akan mendefinisikan penggunaan SSL untuk klien, kemudian objek klien Wi-Fi yang aman dengan dukungan SSL dan objek sesi SSL, kemudian daftar sertifikat SSL, dan objek bot Telegram yang berinteraksi dengan IP Telegram melalui koneksi Wi-Fi. Kemudian, kita juga perlu mendefinisikan parameter Wi-Fi seperti nama SSID dan kata sandi. Nah, di sini SSID yang digunakan yaitu bubblegum dengan passwordnya yaitu Atreides. Kemudian jangan lupa untuk mendefinisikan token dari Telegram yang telah dibuat tadi. Token bot Telegram yang telah dibuat tadi sebelumnya. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan pula dari sensor DHT yang ada. Nah, di sini DHT pin itu akan terhubung ke D2, kemudian tipe DHT yang digunakan di sini itu DHT22. Kemudian untuk sensor ultrasonik itu trig pinnya akan terhubung ke pin D4 dan ekopin ke pin D5. Selanjutnya kita perlu untuk melakukan konfigurasi Wi-Fi dan bot Telegram dalam setup. Nah, di sini kita akan membuka komunikasi serial pada baud rate 9600 untuk debugging, kemudian menghubungkan ESP8266 ke jaringan Wi-Fi yang ditentukan. Kemudian menyiapkan konfigurasi waktu dengan menggunakan server NTP dan konfigurasi koneksi ke server Telegram dengan mendaftarkan sesi sertifikat dan token. Kemudian inisialisasi sensor DHT22 dan sensor ultrasonik. Kemudian mengatur mode pin sebagai input dan output. Selanjutnya, terdapat pula fungsi read ultrasonic distance. Jadi, fungsi ini digunakan untuk mengukur jarak dengan sensor ultrasonik dan mengembalikan nilai jarak dalam sentimeter. Kemudian, ada loop utama. Nah, pada loop utama ini akan membaca pesan baru dari bot Telegram dengan mybot.getNewMessage. Nah, jika pesan diterima, akan mengecek perintah yang diterima dengan msg.text dan memberikan respon yang sesuai. Jika perintahnya itu adalah start, maka akan mengirimkan pesan sambutan kepada pengguna dan memberikan daftar perintah yang tersedia. Di sini, pesan sambutannya adalah welcome to the ESP8266 bot dengan perintah yang tersedia yaitu perintah garing DHT itu untuk mendapatkan temperatur dan kelembaban. Kemudian garing ultrasonik itu untuk mendapatkan distance measurement-nya yaitu pengukuran jaraknya. Kemudian di sini jika perintah itu adalah DHT, maka akan mengirimkan respons
kelembaban. Kemudian, jika perintahnya adalah garing ultrasonik, itu akan baca jarak dari sensor ultrasonik dan mengirimkannya sebagai respon. Kemudian, jika perintahnya itu tidak dikenali, maka akan mengirimkan pesan bahwa perintah itu tidak diketahui. Nah, sekian dari penjelasan program yang digunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan debugging dan upload program. Untuk melakukan upload program, di sini kita bisa menuju tanda panah ini dan upload. Jadi, kita tunggu compiling. Di sini udah lagi dalam proses upload, jadi kita tunggu sampai 100%. Baik, sekarang sudah 100%. Jadi sekarang kita bisa menuju ke Telegram bot kita dan melihat apakah program yang disetting itu berhasil atau tidak. Selanjutnya kita bisa mulai dengan start, kemudian di sini diberikan jawaban, kita bisa pilih DHT, nah dan diberikan temperature and humidity-nya, ultrasonic, juga ada diberikan distance-nya. Jadi di sini program resetting tuh udah berhasil. Kita juga bisa melihat dari serial monitor. Dan di sini kita bisa melihat siapa yang mengakses botnya. Dan dia itu mengakses di bot itu dia nyari apa aja gitu.